idza kana ala mawdi'in min badanil mutahhiri najasatun ghairu ma'fuwin anha harrama alaihi masul mushaf bi mawdi'in najasa bila khilaf. Ya. Kalau ada suatu tempat, di suatu tempat ya, di badan kita suci itu terdapat najis. Ya, di badan kita itu suci, tapi di salah satu badan kita ada terdapat najis yang tidak dimakfu, ya, maka kita diharamkan untuk megang mushaf, menyentuh mushaf bimaudi'in najasati bila khilafin, pada tempat-tempat yang terdapat najis. Misalkan tangan ini ada najis, ada darahnya, kita megang mushaf pakai itu enggak boleh. Kalaupun itu kita boleh pakai anggota tubuh yang tidak ada najis, itu baru tidak diharamkan. Bukan boleh ya, tidak diharamkan. Artinya makruh. Wala yahrumu bi ghairi 'ala al-madhhabi sahih al-masyhur alladhi qalahu jamaahiru ashabina wa ghairihi minal ulama. Tidak diharamkan menurut madhab yang sahih. Dan diharamkan. Makruh berarti. Wa qala Abul Qasim as-Saymari min ashabina yahrum. Kata Ibnu Qasim itu diharamkan. Wa ghallatahu ashabuna, dan sahabat-sahabat kami menyalahkannya. Qala al-Qadi Abu Thayyib hadza qalahu mardudun bil ijma'. Pendapat ini itu ditolak bil ijma' dengan kesepakatan ulama. Tsumma ala masyhur qala ba'du ashabina innahu makruhun. Kemudian pendapat yang masyhur dari sahabat-sahabat kami itu makruh. Wal mukhtar annahu laisa bimakruh. Pendapat yang pilihan merupakan tidak makruh. Tidak makruh. Artinya ada dua pendapat besar, itu makruh, yang satu tidak makruh. Kalau ada anggota tubuh kita kena najis, kita jangan pegang dengan anggota tubuh yang ada najis itu. Yang pasal yang baru, malam yajid ma'an fatayammam haitsu yajuzu lahu tayammum yajuzu lahu masul mushaf. Maka apabila tidak ada air, boleh bertayamum. Selama dia melakukan tayamum, selama dia diperbolehkan tayamum, maka diperbolehkan megang mushaf juga. Sawa'un kana tayammumu lis-shalah aw li ghairiha mimma yajuzu tayammumu lahu. Baik ada kalanya tayamumnya itu untuk sholat atau lainnya, maka boleh juga tayamum itu. Wa amma man lam yajid ma'an wala turaban fa innahu yusalli ala hasabi halihi. Maka apabila tidak ada air maupun tidak ada debu, maka dia yusolli, maka dia boleh sholat ala hasabi halihi, sesuai kira-kira kondisinya. Wala yajuzu lahu masul mushaf, dan dia tetap tidak boleh megang mushaf. Gak ada air, gak ada debu, gak ada air, gak ada debu. Emang ada ya kondisi itu? Ada. Ya dalam fikih ada dalam kondisi itu. Gak ada air, gak ada debu. Dia tetap boleh sholat, tetap boleh sholat dengan sekuat kemampuannya boleh sholat, tapi nggak boleh pegang mushaf. Li'annahu muhdithun, karena sungguhnya dia tetap muhdits, berhadas. Jawazna lahu as-shalah lid-darurah, kami memperbolehkan sholat karena darurat. Walau kana ma'ahu mushafun walam yajid man yudi'uhu iyyahu wa ajaza 'anil wudu'i jaza lahu hamluhu lid-darurah. Kalaupun bersama orang yang muhdits tadi, orang yang berhadas tadi ada mushaf, dan tidak ditemukan sesuatu yang bisa memperbolehkan dia untuk megang, baik itu wudu maupun lainnya, maka dia juga diperbolehkan untuk megang secara darurat. Gini, kalaupun gak ada air, gak ada debu, itu dia tetap tidak diperbolehkan untuk megang mushaf. Yang diperbolehkan tetap hanya sholat, karena sholat ini darurat, kewajiban. Jadi siapapun yang ajaza anil wudu, siapapun yang memiliki kekurangan dari wudu, jazalahu hamluhu, maka dia diperbolehkan untuk memegang lid darurah, karena darurat. Boleh saja dia megang selama dia masih tayamum, maksudnya masih tayamum. Qala al-Qadi Abu Thayyib wala yalmizu tayammum wala yalzamuhu tayammum. Kata Abu Thayyib wala yalzamuhu, dan dia tidak melazimkan at-tayammum, melakukan tayamum. Tayamum itu dapat. Kemudian fima qalahu an-nadhar,
dalam pendapat ini qalahun nazar, selama dia mendapatkan melihat atau melihat. Wa yang bagi ayyalzamahu tayammum, seyogjanya dia tayamum. Kalau dia melihat debu, gak ada air, dia ada debu, ya pakailah tayamum untuk megang mushaf. Amma idza khafa 'ala al-mushaf min harqin aw gharqin aw wuqu'ihi fi najasatin aw khusulihi fi yadi kafirin fa innahu ya'khudhuhu wa in kana muhditsan lid-darurah. Kalaupun kamu takut apabila mushaf itu fi kharqin, dalam kondisi dibawa, au gharakin, atau dia mushaf itu berantakan, atau mushaf itu terletak pada tempat yang najis, ya. Kamu nih sudah berhadas, tapi mushaf itu berantakan, letaknya nggak beraturan, di bawah, di tempat najis, di segala macam, atau mushaf itu ada di tangannya orang kafir, ya. Maka kamu boleh ngambil mushaf itu karena darurat. Mushaf itu di bawah nih, misalkan di bawah gini. Kamu lagi bangun tidur kan, udah jelas berhadas kan kamu. Tapi kalau nggak diselamatin, ini kamu berbahaya ini. Kamu harus selamatkan untuk menyelamatkan ini. Nggak apa-apa, dan nggak apa-apa. Ada mushaf jatuh, sorry aku nggak butuh aku. Wah, terlalu alim kamu mah. Terlalu alim kamu. Aku nggak butuh, aku nggak punya butuh, nggak berani megang. Kata siapa? Nggak apa-apa, darurat, ambil aja, masukkan kantong, ambil aja atau masukkan tempat yang aman gitu. Jangan nunggu wudu kesuwen. Apalagi di Usuluddin kadang nggak ada air di Usuluddin. Masjid Usuluddin itu. Waduh, payah itu. Kemudian pasal selanjutnya, hal yajibu 'alal muallim al-wali taklifus shabi al-mumayyiz at-tahara li hamlil mushaf wal law alladzaini yaqra'u fihima. Apakah diwajibkan kepada seorang guru maupun seorang wali itu orang tua, taklifus shabi, untuk memahamkan kepada anak-anak al-mumayyiz yang sudah paham at-taharah, tentang bersuci, lihamlil mushaf, untuk megang mushaf, walau, dan menulis mushaf, alladzaini yaqra'u bihima, yang kelak akan dibaca fihima, dalam dua kondisi itu. Apakah wajib seorang wali maupun seorang guru itu ngajarin tentang bersuci? Ini ada dua pendapat. Masyhuran li ashabina as-sahha indal ashab la yajibu lil masyaqqah. Pendapat yang masyhur dari sahabat-sahabat kami itu tidak wajib, karena susah. Guru itu gak wajib ngajarin toharoh. Kalau ngajarin toharoh susah bener ngajarin toharoh. Kamu lihat caranya kencing ini. Sebelum ngajarin Quran harus ngajarin caranya kencing, cara ini. Suwe. Baru ngaji Quran aja udah lama, au aja udah lama kan. Tambahin ngajarin ini, kencingnya kayak gini, bersucinya kayak gini, gak ada air harus pakai tayamum, gak ada tayamum, gak apa-apa pegang mushaf. Ini prosesnya lama. Makanya kata pendapat yang masyhur itu tidak wajib, hukumnya tidak wajib. Kemudian, masya Allah, pasal terakhir ini, ya Pal ya, pasal terakhir Pal ya.